Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aku menatap sendu kepergian Kak Rafka. Hatiku benar-benar sakit. Sungguh, cinta sepihak itu benar-benar menyakitkan. Aku hanya bisa tersenyum miris melihat punggung Kak Rafka yang semakin lama semakin menghilang dari pandangan. Mau mengejar, tetapi untuk apa? Kak Rafka juga tidak peduli padaku. Abi, Kak Rafka nyakitin hati Kila. Aku terisak, entah sudah berapa banyak air mataku menetes karena Kak Rafka. Aku takut jika air mataku ini menjadi dosa untuk Kak Rafka. Jika boleh meminta, aku hanya ingin sakit yang aku rasa, air mata yang terus menetes, dan hancurnya diriku ini tidak menjadi sebab Kak Rafka menjadi dosa. Ya Allah, mudahkanlah niat baik hamba. Hamba hanya ingin berbakti kepada suami hamba. Mudahkanlah, ucapku tulus, berharap Allah segera mengabulkan doaku. Aku meringis sambil memegangi kepalaku. Tiba-tiba saja kepalaku terasa sakit dan pusing. Seketika aku merasa tubuhku lemas hingga membuat tubuhku merosot dan terduduk lemas di lantai. Aku menoleh saat merasakan ada yang menyentuh kedua bahuku. Bibirku mengulas senyuman. Astagfirullah, Nyonya Kila kenapa? Ya Allah, mari Nyonya Bibi bantu. Aku menggeleng sambil tersenyum, pertanda aku baik-baik saja. Ayo Non bangun. Bangun Bibi bantu. Bismillah. Bi Imah merangkul pundakku, lalu membantuku berdiri. Mari Nyonya, kita ke kamarnya Nyonya. Bi Imah membantuku untuk berjalan menuju kamarku. Aku menurut saja. Tidak ada yang bisa aku andalkan selain Bi Imah. Sesampai di kamar, Bi Imah membantuku untuk merebahkan tubuhku di kasur. Padahal baru saja aku merasa membaik, tapi kenapa sekarang malah memburuk lagi? Sudah aku bilang, Kak Rafka tidak akan khawatir, justru ia akan membuatku semakin sakit. Bi Imah duduk di samping tempat tidurku dan mengelus pelan kepalaku. Nyonya, sebenarnya aku kurang nyaman dengan panggilan Nyonya yang diberikan Bi Imah padaku. Tetapi katanya itu sesuai perintah Kak Rafka. Perlakuan Bi Imah kepadaku membuatku teringat pada Umi. Aku semakin rindu dengan Umi. Jika Umi di sini, ia pasti akan merawatku dengan baik. Umi selalu merawatku setiap kali aku sakit. Mengelus-ngelus kepalaku dengan penuh kasih sayang, sembari melantunkan sholawat dengan merdu untukku. Umi, Kila rindu, ucapku dalam hati. Abi, Kila ingin pulang saja. Aku menatap lurus langit-langit kamarku, sembari mengingat-ingat kejadian dalam hidupku sebelum menikah dengan Kak Rafka. Sebelumnya hidupku baik-baik saja, tetapi mengapa sekarang hidupku jadi seperti ini? Hampa dan hancur. Tidak ada bahagia yang aku rasakan. Bibi, kenapa takdir Kila bisa sepahat ini? Dosa besar apa yang telah Kila perbuat sampai-sampai Allah memberikan Kila ujian sebesar ini? Ujarku dengan suara bergetar. Jangan sampai aku menangis. Nyonya yang sabar ya, tidak ada cara melewati ujian ini selain bersabar. Percaya sama Bibi, semua ini tidak akan lama. Suatu hari nanti Nyonya pasti akan bahagia. Mungkin bukan sekarang, tetapi nanti, ucap Bi Imah. Aku diam sembari menyimak ucapannya. Nyonya jangan pernah berhenti memohon dan berdoa kepada Allah, karena hati itu milik Allah. Allah sangat mudah untuk membolak-balikkan sebuah hati. Aku mengangguk pelan. Perlahan, aku mengulas senyuman. Ucapan Bi Imah tidak ada salahnya. Kuncinya memang sabar. Terima kasih Bi atas nasihatnya. Sama-sama Nyonya. Kalau boleh jujur ya Bi, sebenarnya Kila udah capek ngejalanin ini semua. Kalau bukan karena Kila sayang sama Umi dan Abi, mungkin dari kemarin Kila sudah pulang dan meminta pisah dengan Kak Rafka. Tapi Kila gak mau buat Umi dan Abi kecewa. Umi dan Abi selalu baik sama Kila. Rasanya berat banget kalau beliau sampai buat Kila sampai buat Umi dan Abi sedih. Ceritaku, entah dorongan dari mana,
Aku ingin saja meluapkan semuanya pada Bi Ima. Sebelum menikah, hidup Kila baik-baik aja. Di rumah Kila selalu diperlakukan baik sama Umi dan Abi. Di sini Kila malah diperlakukan sebaliknya. Ujarnya lalu tertawa hambar. Masih gak nyangka aja Bi, kalau takdir Kila bisa sepahit ini. Bisa-bisanya Kila menjatuhkan hati Kila kepada orang yang sama sekali gak bisa menghargai. Ujarnya, diakhiri kekehan. Aku menatap Bi Imah yang juga menatapku. Aku tahu bahwa Bi Imah sangat kasihan padaku. Terlihat jelas dari tatapan perempuan parubaya itu. Bibi harus merespon seperti apa, Nyonya? Bibi takut salah bicara. Ujarnya tak enak hati, membuatku terkekeh kecil. Bibi cuma mau bilang, kejar cinta penciptanya lalu ciptaannya. Aku mengerjapkan mataku, kalimat sederhana yang mampu merubah pemikiranku. Apa mungkin penyebab aku kecewa ini karena cintaku lebih besar kepada ciptaannya dibanding penciptanya? Astagfirullah, aku telah salah arah. Sudah selesai, aku melaksanakan kewajiban sholat 4 rakaatku. Sholat Isya telah selesai, aku dirikan. Aku berzikir lalu memanjatkan doa. Tidak ada cara lain agar aku bisa bercerita kepada Allah kecuali lewat doa. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha pemurah, hamba-Mu yang lemah ini datang untuk bersimpu, mengadu dan memohon kepadamu. Ya Allah, hanya kepadamu tempat hamba memohon, tempat hamba meminta pertolongan. Ya Allah, bukalah mata hati suami hamba agar ia bisa menerima hamba sebagai istrinya. Ya Allah, gerakkanlah hati Kak Rafka agar ia mencintai hamba. Ya Allah, hamba mohon segera akhiri ujian ini. Hamba sudah terlalu sakit dan menderita karena semua ini. Maafkan hamba yang telah mengeluh. Maaf ya Allah, maafkan hamba. Ya Allah, kuatkanlah hamba. Jadikanlah hamba manusia yang senantiasa bersabar dan ikhlas atas segala ujian yang menikmati hamba. Ya Allah, hamba sangat yakin bahwa Engkau tidak akan memberikan ujian melampaui batas kemampuan hamba-Mu. Ya Allah, jagalah selalu Umi, Abi, dan Kak Rafka dimanapun mereka berada. Ya Allah, Engkau yang maha tahu. Engkau tahu apa yang terbaik untuk hamba-Mu. Hamba serahkan semuanya kepadamu. Hamba berserah hanya kepadamu. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Hari yang cukup melelahkan. Semoga besok lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Aku mengusap wajahku sambil melafalkan surah Al-Fatihah. Setelah itu aku mengambil Al-Quran yang berada tak jauh dariku. Aku mulai membaca ayat-ayat suci itu. Ayat demi ayat aku lafalkan hingga aku merasa mengantuk. Aku tersentak kaget dengan ingatanku sendiri. Aku baru ingat bahwa aku belum mengingatkan Kak Rafka untuk sholat Isya. Jangan sampai pemimpinku itu tidak melaksanakan kewajibannya. Aku segera beranjak lalu berdiri terbirit-birit menuju kamar Kak Rafka. Percaya diri sekali aku ini, seolah-olah Kak Rafka akan menyambutku dan menjawab pertanyaanku dengan baik. Assalamualaikum Kak Rafka. Kak Rafka, seruku sambil mengetuk-ngetuk pintu kamarnya dari luar. Aku sedikit mundur saat pintu sudah terbuka. Mataku terpaku saat menangkap objek di depanku. Tubuh tinggi tegap terbalut dengan baju kokoh putih, sarung hitam dan kopiah yang juga berwarna hitam. Tampan sekali imamku. Ada apa? Tanyanya masih dengan wajah dan nada bicara yang datar. Ternyata ia masih sama. Masih menyebalkan. Lihat saja, ia menjawab sangat datar. Sedangkan aku sedari tadi melempar senyuman. Aku menelan air liurku. Berdekatan seperti ini sangat tidak baik untuk kesehatan jantung. Bisa-bisanya aku lupa mau berbicara apa. Itu apa sih namanya? Sialan, aku gugup.
Apa? Gak jelas banget, ujarnya ketus. Aku mencibikkan bibirku. Bisa-bisanya Kak Rafka mengatakan aku tidak jelas. Tapi memang benar sih. Kakak udah mandi? Astagfirullah. Aku memukul bibirku. Bodoh. Maksud Kila, Kak Rafka sudah sholat isya. Kak Rafka mengangguk. Sudah. Aku mengulas senyuman. Alhamdulillah, kalau begitu Kila pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku langsung meninggalkan Kak Rafka. Aku sudah sedikit tenang kalau Kak Rafka udah sholat. Aku hanya memastikan itu saja. Suamiku sudah sholat atau belum? Hanya itu. Sumpah hanya itu. Maaf Syakila. Aku menggeliat seperti ulat. Tidurku terusik. Tidak tahu karena apa. Aku merentangkan kedua tanganku sambil menguap. Astagfirullah, tersadar. Aku langsung menutup mulutku. Seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika salah satu di antara kalian menguap, hendaklah menutup mulut dengan tangannya, karena sesungguhnya setan akan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Hadis riwayat Muslim. Perlahan mataku terbuka. Samar-samar aku melihat jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Bibirku melengkung ke atas. Mungkin ini adalah kode dari Allah. Dengan sedikit mengantuk, aku beranjak dari posisiku, lalu melangkah menuju kamar mandi, membersihkan diri, mengambil air wudhu, lalu menjalankan ibadah sholat sunnah tahajud. Setelah berdoa, aku memanjatkan doa dengan harapan penuh Allah akan mengabulkan doa-doaku. Ya Allah, untuk kesekian kalinya, hamba-Mu yang lemah ini mengadu padamu. Ya Allah, luaskan hati hamba agar selalu ikhlas dalam menerima segala ketentuan-Mu. Jadikanlah hamba orang yang senantiasa sabar dan ikhlas atas segala takdir-Mu. Ya Allah, jagalah selalu rumah tangga hamba. Jangan sampai ada kehancuran di rumah tangga hamba, apalagi perpisahan. Jauhkanlah hamba dan Kak Rafka dari pemikiran dan niat agar berpisah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, Umi, Abi dan Kak Rafka. Terimalah amal ibadah hamba dan mereka. Ya Allah, rukunkanlah selalu rumah tangga Abi dan Umi dan juga rumah tangga hamba. Ya Allah, jagalah selalu Kak Rafka. Jangan biarkan kejahatan menghampirinya. Tenangkanlah selalu hatinya. Jadikanlah ia laki-laki yang bertanggung jawab. Ya Allah, jadikanlah Kak Rafka suami yang dapat membimbing hamba ke jannah-Mu. Berikanlah yang terbaik untuk hamba dan Kak Rafka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara azan membangunkanku dari tidurku. Aku baru sadar bahwa tadi aku ketiduran sewaktu membaca Al-Quran. Aku mengumpulkan nyawa terlebih dahulu sembari mendengar dan menyimak azan dengan baik. Aku beranjak dari posisiku, berjalan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah sholat subuh, tidak lupa aku berzikir, berdoa dan mengaji. Setelah melaksanakan kewajibanku, aku segera keluar menuju kamar Kak Rafka, hanya untuk memastikan bahwa suamiku itu sudah bangun apa belum. Sepertinya tugasku di sini hanya untuk memastikan apakah Kak Rafka sudah bangun atau belum. Dia sudah sholat atau belum. Tugasku hanya seputar itu saja. Biarkan saja orang lain mengatakan aku bodoh. Aku tidak peduli. Aku seorang istri, sudah menjadi tugasku untuk memperlakukan suamiku dengan baik, sekalipun ia memperlakukanku dengan sebaliknya. Aku mengangkat tanganku hendak mengetuk pintu kamar Kak Rafka. Ketuk atau enggak ya, gumamku. Aku menggosok-gosok telapak tanganku. Ketuk enggak. Ketuk aja deh. Tanganku hendak menyentuh permukaan pintu kamar itu. Lagi-lagi aku menarik tanganku. Aku sangat ragu. Enggak deh, takut. Apa aku balik ke kamar aja ya? Monologku. Aku berbicara sendiri seperti orang gila. Kalau aku balik, yang bangunin Kak Rafka siapa? Kalau aku bangunin, nanti aku dimarahin. Bingung, ujarku kesal. Aku mundar-mandir di depan pintu, persis seperti setrika. Aku menghembuskan napas kasar.
Tangan kananku terangkat hendak mengetuk pintu. Bismillah. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Apa? Mataku membulat sempurna. Hampir saja tanganku ini menyentuh wajah tampan Kak Rafka. Kalau sampai itu terjadi, matilah aku. Bersambung. Thank you for watching.